Di dalam Islam ini merupakan tanda kesempurnaan agama Allah yang diwahyukan, diakhiri dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dua ciri ibadah di dalam Islam ini yang merupakan ciri khas ajarannya Nabiullah Ibrahim alaihi salam, sehingga Islam ini bisa dikatakan adalah agama yang otentik, agama yang final, yang mewarisi ajaran millah Ibrahim. Ada beberapa agama di luar Islam yang kita kenal mengklaim, mengaku sebagai pewaris dan pelanjut ajaran Ibrahim, atau dalam Bible disebut namanya Abraham. Tetapi yang paling benar, yang paling otentik, sebagaimana dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Ali Imran ayat 68, adalah ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, yang merupakan pelanjut, pewaris yang sah dari ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah Ta'ala berfirman, "Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina taba'u wa hadzal nabiyyu walladzina amanu wallahu waliyyul mu'minin." Sesungguhnya, kata Allah, orang yang paling dekat dengan Ibrahim, dengan ajarannya, dengan warisan risalahnya adalah orang-orang yang mengikutinya. Siapa yang mengikuti Nabi Ibrahim? Yaitu Nabi ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzal nabiyyu walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Allah adalah pelindung bagi orang-orang mukmin. Demikian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tegas dan lugas menyatakan bahwa agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW ini, syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW ini adalah pelanjut, pewaris yang sah dari ajaran millah Ibrahim. Karena di dalam syariat Islam ada dua ciri khas ajaran Nabi Ibrahim, yaitu ibadah kurban dan ibadah haji. Kalau salat ada, diajarkan oleh seluruh Nabi dan Rasul. Semua Nabi dan Rasul juga salat, hanya beda cara gerakannya, bacaannya, dan waktu-waktu. Disempurnakan oleh syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yang kita kenal dengan salat 5 waktu, dengan bacaan, dengan gerakan-gerakan yang kita kenal, yang kita contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasa juga satu ibadah yang diajarkan, dipraktekkan oleh seluruh Nabi dan Rasul. Ada disebutkan di dalam Al-Quran, puasanya Nabi Ayub, ada puasanya Nabi Daud, ada puasanya Nabi Musa, ada puasanya Nabi Zakaria, ada puasanya Nabi Yahya, dan seterusnya. Jadi bukan hanya khas yang ada di dalam ajaran agama Islam, syariat Rasulullah SAW, tetapi juga ada pada praktekkan oleh para nabi-nabi sebelum. Zakat juga dipraktekkan oleh para nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, tentu dengan praktek yang berbeda-beda, dengan syariat rincian yang berbeda-beda sesuai dengan perkembangan zaman, sebagaimana yang diatur dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi syariat ibadah haji ini hanya ada pada syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian pula ibadah kurban sebagaimana yang dituntunkan oleh Allah dengan peristiwa penyembelihan Ibrahim yang diperintah oleh Allah untuk menyembelih putranya Ismail. "Inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin." Subhanallah. Dua ibadah kurban dan haji. Kalau kurban disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Allah Ibrahim untuk menguji kesabaran Nabi Ibrahim, untuk menguji apakah Ibrahim ini lebih cinta kepada putranya yang baru lahir, yang baru saja ditinggalkan di lembah tandus yang bernama Makkah. Lama dia ditinggalkan oleh sang ayah, hanya berdua dengan ibunya di lembah Makkah. Lalu kemudian dijemput oleh Nabi Ibrahim alaihissalam setelah beberapa tahun lamanya ditinggalkan oleh Ibrahim. Beliau kembali ke Baitul Maqdis, kemudian melahirkan sang putra kedua, yaitu Nabi Allah Ishaq. Setelah pulang lagi ke Makkah, beliau Nabi Ibrahim dalam mimpinya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Lebih cinta mana engkau wahai Ibrahim? Apakah engkau lebih cinta kepada anakmu yang kau tunggu puluhan tahun? Kau berharap memiliki seorang putra yang melanjutkan risalah dan perjuanganmu, ataukah engkau lebih cinta kepada Allah Al-Khaliq, sang pemilik Ibrahim dan sang pemilik putranya yaitu Ismail alaihissalam?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh yang telah berikan kita nikmat, taufik dan hidayah sehingga kita dapat melaksanakan ibadah Jumat pada siang hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua dapat kita syukuri. Dengan cara bagaimana mensyukuri nikmat Allah? Yaitu dengan menggunakan nikmat-nikmat itu sesuai dengan tujuan Allah memberikan nikmat itu kepada kita semuanya. Nikmat yang diberikan oleh Allah jangan kita gunakan untuk hal-hal yang mendatangkan murka Allah. Nikmat yang telah diberikan oleh Allah jangan kita gunakan untuk berfoya-foya, untuk maksiat, untuk melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, setiap nikmat yang kita peroleh, yang kita gunakan, semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil hisab. Salawat dan salam tak lupa mari kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sudah berada di bulan Dzulqa'dah, bulan pertama dari 4 bulan yang diharamkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya diharamkan oleh Allah? Artinya Allah mengharamkan di 4 bulan tersebut kita diharamkan oleh Allah untuk berperang, untuk memusuhi, untuk melakukan agresi, dan bahkan kata para ulama bukan hanya berperang di bulan yang 4 ini yang diharamkan oleh Allah, tetapi juga dosa-dosa dari perbuatan maksiat kita di bulan-bulan yang 4 ini itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, kalau kita mengagungkan, kita memuliakan, kita mengisi hari-hari di 4 bulan yang dimuliakan dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan amal-amal kebajikan, maka itu adalah tanda bahwa kita sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah. Sebab Allah taala berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, apakah itu ibadah kurban nanti yang akan kita laksanakan di bulan Dzulhijjah, apakah itu ibadah haji, manasik haji juga dilaksanakan di bulan Dzulhijjah, apakah itu salat, puasa sunnah, tilawatil Quran, berzikir kepada Allah, kemudian
kita memperbanyak amal-amal sunnah yang lainnya, maka semua itu merupakan indikasi tanda yang sangat kuat bahwa hati kita ini adalah hati yang bertakwa kepada Allah. Fa innaha min taqwal qulub. Maka itu di hari Jumat di bulan Dzulqa'dah ini, tidak lupa kita senantiasa saling mengingatkan agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah, terutama di bulan-bulan yang haram, bulan-bulan yang mulia. Sebab Allah Ta'ala berfirman, Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan, yaitu yang pertama Dzulqa'dah, setelah itu yang kedua Dzulhijjah, bersambung kepada bulan Muharram, dan yang keempat adalah bulan yang diapit oleh 2 bulan yang sering kita lalai, ya, yaitu diapit oleh bulan Jumadil Akhirah dan Sya'ban, yaitu bulan Rajab. 3 bulan yang pertama ini, ma'asyiral muslimin dirahmati Allah, Allah muliakan dalam rangka kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut dan mengagungkan ibadah rukun Islam yang terbesar, yaitu ibadah haji. Rukun Islam yang kelima ini merupakan ibadah puncak, merupakan ibadah yang totalitas, yang melibatkan bukan hanya kekuatan fisik, tapi juga kekuatan spiritual, juga kekuatan finansial. Seluruh kekuatan yang ada pada diri hamba Allah Subhanahu wa taala dia harus curahkan dalam rangka melaksanakan ibadah haji ini. Dan ibadah haji di dalam Islam ini merupakan tanda kesempurnaan agama Allah yang diwahyukan, diakhiri dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 ciri ibadah di dalam Islam ini yang merupakan ciri khas ajarannya Nabiullah Ibrahim alaihi salam, sehingga Islam ini bisa dikatakan adalah agama yang otentik, agama yang final, yang mewarisi ajaran millah Ibrahim. Ada beberapa agama di luar Islam yang kita kenal mengklaim, mengaku sebagai pewaris dan pelanjut ajaran Ibrahim, atau dalam Bible disebut namanya Abraham. Tetapi yang paling benar, yang paling otentik, sebagaimana dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 68, adalah ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, yang merupakan pelanjut, pewaris yang sah dari ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah taala berfirman, "Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina taba'u wa hadzan nabiyyu walladzina amanu wallahu waliyyul mu'minin." Sesungguhnya, kata Allah, orang yang paling dekat dengan Ibrahim, dengan ajarannya, dengan warisan risalahnya, adalah orang-orang yang mengikutinya. Siapa yang mengikuti Nabi Ibrahim? Yaitu Nabi ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzan nabiyyu walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Allah adalah pelindung bagi orang-orang mukmin. Demikian firman Allah Subhanahu wa taala yang tegas dan lugas menyatakan bahwa agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW ini, syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW ini adalah pelanjut, pewaris yang sah dari ajaran millah Ibrahim. Karena di dalam syariat Islam, ma'asyiral muslimin,
ada dua ciri khas ajaran Nabi Ibrahim, yaitu ibadah kurban dan ibadah haji. Kalau salat ada diajarkan oleh seluruh nabi dan rasul. Semua nabi dan rasul juga salat, hanya beda cara gerakannya, bacaannya, dan waktu-waktunya. Disempurnakan oleh syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yang kita kenal dengan salat 5 waktu, dengan bacaan, dengan gerakan-gerakan yang kita kenal, yang kita contoh dari Nabi kita Muhammad SAW. Puasa juga satu ibadah yang diajarkan, dipraktekkan oleh seluruh nabi dan rasul. Ada disebutkan di dalam Al-Quran puasanya Nabi Ayub, ada puasanya Nabi Daud, ada puasanya Nabi Musa dan pengikutnya yang lurus, ada puasanya Nabi Zakaria, ada puasanya Nabi Yahya, dan seterusnya. Jadi bukan hanya khas yang ada di dalam ajaran agama Islam, syariat Rasulullah SAW, tetapi juga ada pada dipraktekkan oleh para nabi-nabi sebelumnya. Zakat juga dipraktekkan oleh para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, tentu dengan praktek yang berbeda-beda, dengan syariat rincian yang berbeda-beda sesuai dengan perkembangan zaman, sebagaimana yang diatur dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi syariat ibadah haji ini hanya ada pada syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian pula ibadah kurban sebagaimana yang dituntunkan oleh Allah dengan peristiwa penyembelihan Ibrahim yang diperintah oleh Allah untuk menyembelih putranya Ismail. Inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Subhanallah. Dua ibadah kurban dan haji. Kalau kurban disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Allah Ibrahim untuk menguji kesabaran Nabi Ibrahim, untuk menguji apakah Ibrahim ini lebih cinta kepada putranya yang baru lahir, yang baru saja ditinggalkan di di lembah tandus yang bernama Makkah. Lama dia ditinggalkan oleh sang ayah, hanya berdua dengan ibunya di lembah Bakkah. Lalu kemudian dijemput oleh Nabi Ibrahim alaihissalam setelah beberapa tahun lamanya ditinggalkan oleh Ibrahim. Beliau kembali ke Baitul Maqdis, kemudian melahirkan sang putra kedua, yaitu Nabi Allah Ishaq. Setelah pulang lagi ke Makkah, beliau Nabi Ibrahim dalam mimpinya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Lebih cinta mana engkau wahai Ibrahim? Apakah engkau lebih cinta kepada anakmu yang kau tunggu puluhan tahun? Kau berharap memiliki seorang putra yang melanjutkan risalah dan perjuanganmu, ataukah engkau lebih cinta kepada Allah Al-Khaliq, sang pemilik Ibrahim dan sang pemilik putranya yaitu Ismail alaihissalam? Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ujian kesabaran dan ujian kecintaan mahabbah kepada Allah itulah Ibrahim lalu kemudian lulus dalam ujiannya dan diabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi az-zalimin. Ingatlah ketika Allah menguji Ibrahim ini. Allah memberikan ujian kepada Ibrahim ini bukan ujian kaleng-kaleng, bukan ujian kecil, bukan ujian yang remeh, tetapi ujian yang luar biasa yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menegakkan dakwah tauhid ini, sampai beliau harus diperintahkan oleh Allah, diuji kesabarannya oleh Allah untuk menyembelih putranya Ismail, dan beliau lulus fa'atammahun. Dia sempurnakan, dia lulus dari ujian-ujian yang Allah berikan itu dengan nilai yang
sempurna. Fa'atammahu. Sebelum Ibrahim hijrah dari kampung halamannya ke Baitul Maqdis, dia diuji oleh Allah menghadapi Namrud yang zalim, yang kejam. Kemudian Allah selamatkan Nabi Ibrahim. Setelah dia pindah hijrah ke Baitul Maqdis, diuji lagi kesabaran dan kecintaannya dengan lahirnya dua putra, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Beliau lulus juga dengan nilai yang sempurna. Beliau lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala setelah itu dengan praktek manasik ibadah haji. Beliau juga lulus dengan ujian yang sempurna. Maka Allah menjadikan inni ja'iluka linnasi imama. Nabi Ibrahim Allah angkat, Allah jadikan dia sebagai pemuka dan pemimpin bagi seluruh umat manusia. Pemimpin atau imam itu dalam bahasa Arab, imama, bisa juga diartikan bukan hanya pemimpin, tetapi dia adalah teladan yang paling sempurna. Karena ummul qura, istilah imam dengan istilah ummun itu satu akar kata. Imam dia sebagai pemimpin, ummun dia sebagai induk, dan juga sebagai teladan bagi seluruh umat manusia. Maka kita bersalawat salam kepada Ibrahim alaihi salam dan keluarganya dalam setiap tahiyat kita, apakah tahiyat pertama ataukah tahiyat akhir, selalu kita bersalawat kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanallah. Salawat yang paling dicintai dan digemari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salawat Ibrahimiyah ini. Salawat bukan hanya untuk diri dan keluarga Nabi Muhammad, tetapi juga salawat, salam, doa agar turun rahmat dan kesejahteraan, keselamatan untuk Nabi Ibrahim dan keluarganya. Masyaallah muslimin dirahmati Allah. Maka oleh sebab itu Allah menjadikan teladan yang paling sempurna ini ada pada diri Ibrahim, sebagaimana dalam firman-Nya, innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Sungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh. Adam dan Nuh secara pribadi, secara individu, tidak melibatkan, Allah tidak menyebut keluarganya. Allah tidak sebut keluarga Nabi Adam, istri dan anak-anaknya. Allah juga tidak menyebut istri Nabi Nuh dan anak-anaknya. Tetapi Allah menyebut sebagai teladan bagi kita adalah ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin, yaitu keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dan keluarga Imran yang melahirkan putri yaitu Maryam, ibu daripada Nabi Isa alaihi salam. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itu di bulan Zulqa'dah dan Zulhijjah ini marilah kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meneladani para nabi dan rasul, wabil khusus terutama Nabi Ibrahim alaihi salam, di mana seluruh tindak tanduknya, seluruh ungkapannya, seluruh model pendidikannya, model pendidikan karakter untuk umatnya dicatat, direkam dengan baik di dalam Al-Quranul Karim untuk menjadi tauladan bagi kita semua, menjadi cermin bagi kehidupan kita semua, bahwa untuk menghadapi gelombang dan dinamika pasang surut keimanan, kita harus berkaca dan bercermin kepada pribadi dan akhlak serta nilai-nilai perjuangan yang diusung oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemajuan zaman, kemajuan teknologi bisa terjadi kapanpun dan dimanapun. Bahkan teknologi yang ditemukan oleh manusia saat ini sebenarnya juga dahulu sudah ada dan berkembang, hanya kemudian tidak lagi
hidup atau dia sudah punah lalu kemudian dihidupkan lagi oleh generasi manusia berikutnya. Zaman boleh berubah. Dinamika sosial, dinamika kehidupan kita bisa berubah, bisa bertambah maju. Tetapi kadang-kadang, bahkan sering, perubahan zaman itu bisa menyebabkan kita mengalami erosi dan disrupsi nilai-nilai keberagamaan kita. Nabi Ibrahim telah mencontohkan bahwa dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, dalam menghadapi seluruh dinamika kehidupan, apakah itu baik atau tidak baik, apakah itu positif atau negatif, dengan semua perkembangan, kemajuan fisik, kemajuan teknologi dan sains, tetapi kita harus tetap berpegang teguh kepada tali agama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nilai fondasi dalam kehidupan kita, agar kita tidak mengalami erupsi dan disrupsi nilai-nilai keimanan. Itulah yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan ajaran Ibrahim tetap berlaku hingga kini, bersifat universal. Dialah yang menamakan umat Rasulullah SAW di akhir zaman ini sebagai umat muslim. Huwa sammakumul muslimin. Ibrahim memilih nama yang melampaui zamannya. Umat yang beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, yang beriman kepada seluruh nabi dan rasul, yang menegakkan, menjalankan syariat Allah dalam kehidupannya pribadi, keluarga, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bersosialnya. Mereka dinamakan kaum muslimin, orang-orang yang berserah diri kepada ketetapan dan kehendak syariat Allah Subhanahu. Ini sebuah nama yang sangat cerdas, yang melampaui zamannya. Dia tidak namakan ajaran agama yang dibawa oleh dirinya ataupun nabi-nabi setelahnya, atau bahkan nabi di akhir zaman, tidak diberikan nama agama itu sesuai dengan nama tempat di mana dia hidup. Tidak diberikan nama agama itu dengan nama tokoh yang membawa suatu ajaran. Tidak diberikan nama agama itu dengan nama-nama yang bersifat apa? Bersifat temporer, yang bisa hilang, bisa habis masanya, waktunya, sudah kadaluarsa, karena tidak lagi hidup tokoh itu di zaman berikutnya. Tetapi Ibrahim menamakan kita, seluruh umat yang bertauhid, dari zaman Nabi Allah Adam sampai akhir zaman nanti, sampai hari kiamat umat Rasulullah SAW, dia menamakan kita dengan sebutan al-muslimun, adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti jejak langkah dan mengikuti, bercermin kepada nilai-nilai yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dalam mendidik keluarganya, putra dan putrinya, dalam mendidik umatnya, dalam mendidik masyarakatnya, agar kita menjadi imam bagi seluruh umat manusia, imam bagi keluarga kita. Maka di bulan Zulqa'dah dan Zulhijjah ini tersimpan mutiara-mutiara yang luar biasa, jejak-jejak tauhid yang diwariskan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kuatkan hati kita, iman kita, agar kita istiqamah sampai akhir hayat kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita mati kecuali kita menjadi umat yang muslim, sebagaimana yang dinamakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abdullahi wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد عدد ما أحاط بعلمك وخط به قلمك واحصاه كتابك وارض اللهم عن سادتنا أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وعلي بفضلك كلمة الحق إلى يوم الدين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insya Allah ya. Terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya ya. Ini progres kita terbaru dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama. Ya, untuk kamar-kamar. Untuk kamar-kamar dan nah di situ musola. Nanti di situ musola, ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita, insya Allah. Nah ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insya Allah mau udah jadi. Alhamdulillah dengan dukungan antum semua. Nah tinggal ke bawah, di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi ya, mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi. Buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 0877 063 7192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar.
Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.